Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyu Ashar. Saya akan menjelaskan dimensi pertama pada profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Tujuan pendidikan nasional adalah mengarahkan berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agamanya atau kepercayaannya serta menerapkan pemahaman-pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu yang pertama adalah akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, ketiga akhlak kepada manusia, keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir yaitu akhlak bernegara. Yang pertama yaitu akhlak beragama. Pelajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifat ketuhanan adalah kasih, menyebarkan kasih dan sayang. Ia juga sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Tuhan sebagai penerus di muka bumi ini. Kemudian ada akhlak pribadi. Akhlak yang pribadi ini merupakan akhlak mulia yang diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjaga kesejahteraan dirinya penting dilakukan bersamaan dengan menjaga orang lain dan merawat lingkungan sekitarnya. Kemudian ada akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ini yaitu pelajar Pancasila menyadari bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak mulianya bukan hanya tercermin dalam rasa sayangnya pada diri sendiri, namun juga kepada budi luhurnya pada sesama manusia. Kemudian ada akhlak kepada alam. Sebagai bagian dari lingkungan, pelajar Pancasila mengejawantahan akhlak mulianya dalam tanggung jawab, rasa sayang, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pelajar Pancasila menyadari bahwa dirinya adalah salah satu di antara bagian-bagian dari ekosistem bumi yang saling mempengaruhi. Kemudian yang terakhir yaitu akhlak bernegara. Pelajar Pancasila memahami serta menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Ia menempatkan dirinya, kemanusiaan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Akhlak pribadinya mendorong pelajar Pancasila untuk peduli dan membantu sesama untuk bergotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftahul Najah Aditya Pratama akan melanjutkan penjelasan dari dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Dimensi kedua dari profil pelajar Pancasila adalah dimensi mandiri. Pada dimensi mandiri ini diharapkan bahwa pelajar Indonesia menjadi pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari dimensi mandiri ini terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Dalam penerapan dimensi mandiri ini terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan juga hambatan kemandirian dari peserta didik, yaitu kurangnya kepercayaan diri, tuntutan dari orang tua, khawatir akan kegagalan, khawatir mengecewakan kedua orang tua, dan terkadang ada peserta didik yang sudah terbiasa nyaman dengan gaya hidup yang dimanjakan. Jadi, dari tantangan-tantangan tersebut terdapat beberapa solusi dan contoh implementasi dimensi mandiri ini pada pendidikan abad ke-21 yang tentunya juga berpihak kepada peserta didik, yaitu pertama, guru atau pendidik itu dapat memberikan tugas secara mandiri dengan ketentuan tertentu, menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab di sekolah, serta memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengasah kemandiriannya pada kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik seperti memberikan kebebasan kepada peserta didik melakukan tugas-tugas sesuai dengan kreativitas dan juga kemampuannya sendiri. Selanjutnya, guru dapat memberikan materi yang menyenangkan. Dengan ini peserta didik akan punya inisiatif mempelajari pelajaran setelah sampai di rumah. Selanjutnya juga guru harus memperhatikan kondisi peserta didik. Meskipun mandiri ini artinya tidak mudah bergantung kepada orang lain dan bisa melakukan banyak hal sendiri, namun hal ini bukan berarti peserta didik diberikan tanggung jawab tanpa memperhatikan keadaan mereka. Jadi jangan berikan tanggung jawab baru ya pada saat peserta didik dilihat
sedang merasa lelah, sakit ataupun stres. Jadi saat-saat tersebut bukanlah bukan saat yang pas untuk memberikan atau memperkenalkan tanggung jawab baru kepada peserta didik. Selanjutnya jangan selalu membantu peserta didik. Jadi guru ini dapat menerapkan konsep scaffolding. Hal ini perlu dilakukan oleh guru supaya peserta didik lebih mandiri dalam belajar. Berikan waktu kepada peserta didik, karena peserta didik ini tidak akan menjadi mandiri dalam satu hari. Dan juga jangan berharap kesempurnaan, karena peserta didik punya latar belakang, kebiasaan, karakter dan juga karakter sendiri yang berbeda dari peserta didik lainnya. Terakhir, berikan pujian dan juga apresiasi saat peserta didik melakukan hal-hal yang baik. Hal ini dilakukan supaya peserta didik merasa diapresiasi dan semakin semangat dalam belajar. Semangat belajarnya akan menjadi semakin meningkat dan semakin mandiri juga peserta didik dalam belajar. Baiklah, saya Mary Fairunisa akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok saya. Gotong royong merupakan salah satu dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila di samping beriman, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Bagi para pelajar, gotong royong menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki. Sejak pemerintah membuat profil pelajar Pancasila yang memuat gotong royong sebagai salah satu karakteristiknya, sekolah menjadi makin bersemangat untuk menanamkan nilai gotong royong di sekolah. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai gotong royong juga perlu mengikuti perkembangan. Kini nilai gotong royong tak hanya untuk kehidupan berbangsa saja, tetapi menjadi bagian dari kehidupan global. Meskipun nilai gotong royong sudah menjadi nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu, kini nilai gotong royong mulai memudar. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam merawat nilai gotong royong di era global seperti ini. Pertama, industrialisasi menjadi tantangan dalam merawat nilai gotong royong ini. Industrialisasi membuat perubahan sikap manusia. Masyarakat industrialis lebih cenderung bersikap individualis. Ini membuat nilai gotong royong semakin memudar. Yang kedua, perkembangan teknologi juga turut andil dalam memudarnya nilai gotong royong ini. Mengapa? Alasannya, teknologi mampu memudahkan pekerjaan manusia hingga manusia tidak membutuhkan bantuan manusia lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, adanya westernisasi atau pembaratan. Globalisasi tidak hanya membawa perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga memasukkan nilai-nilai barat. Adanya westernisasi atau pembaratan membuat banyak orang Indonesia mengikuti gaya hidup barat yang memang tidak memiliki nilai gotong royong. Tentunya, saat ini nilai gotong royong yang diajarkan tidak hanya bersifat nasionalis saja, namun bersifat global. Pasalnya, pelajar saat ini juga merupakan salah satu bagian dari warga global. Terdapat 3 elemen kunci yang dapat menjadi solusi untuk menanamkan nilai gotong royong di sekolah. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, kepedulian. Dan yang ketiga adalah berbagi. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan sekaligus menumbuhkan nilai gotong royong di sekolah. Yang pertama, membangkitkan kesadaran kepada semua peserta didik bahwa nilai gotong royong sangat penting dan bermanfaat untuk terus dilestarikan. Dengan adanya kesadaran ini, pelajar akan dengan senang hati melakukan nilai gotong royong. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam menumbuhkan nilai gotong royong di kalangan pelajar. Yang ketiga, menanamkan nilai gotong royong global di sekolah dapat dilakukan dengan membuat beragam kegiatan sekolah yang membutuhkan nilai gotong royong. Beberapa contohnya adalah membuat jadwal piket, membuat proyek kelompok, atau banyak memberikan tugas kelompok. Dengan begitu, peserta didik akan sering melakukan dan menerapkan nilai gotong royong. Selanjutnya, mengajak peserta didik untuk banyak melakukan kegiatan sosial bersama. Kegiatan sosial bersama menjadi salah satu cara ampuh dalam menanamkan nilai gotong royong di kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah memberi teladan. Agar pelajar mau bergotong royong, guru juga harus memberikan teladan. Jika guru memiliki nilai gotong royong, pelajar pun akan mengikutinya. Pelajar cenderung lebih mudah meniru hal yang dilihatnya. Apabila semua guru menunjukkan nilai gotong royong, maka peserta didik pun dapat terinspirasi untuk menerapkan nilai gotong royong tersebut.
Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya dimensi pada profil pelajar Pancasila yang selanjutnya itu karakter berkebinekaan global. Dalam hal ini, pelajar yang memiliki profil Pancasila yang berkebinekaan global memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Terdapat 3 buah elemen kunci yang menjadi profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, yaitu pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dan dalam berinteraksi dengan sesama. Ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi dari 3 hal tersebut, berikut adalah beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat guru lakukan untuk menumbuhkan karakter berkebinekaan global dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu tidak pilih-pilih teman di sekolah, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya di lingkungan sekolah. Selanjutnya menerapkan toleransi, tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain, menghormati teman di sekolah yang sedang menjalankan ibadah puasa, mempelajari kebudayaan dari daerah lain dengan tujuan untuk melestarikannya, menonton pagelaran kebudayaan Nusantara meskipun pertunjukan tersebut bukan berasal dari suku sendiri. Selanjutnya mempelajari bahasa asing untuk menjelajah pengetahuan baru, bersikap terbuka pada perkembangan luar. Selanjutnya dan juga yang terakhir itu menjunjung tinggi budaya lokal. Selanjutnya, pelajar Pancasila yang memiliki karakter berkebinekaan global ini bisa sukses dalam menjalani kehidupan nantinya. Hidup di era globalisasi ini tidak menghapus jati diri bangsanya. Bangsa yang berkebinekaan, bangsa yang berkebineka. Generasi pelajar Pancasila yang berkebinekaan global akan tumbuh menjadi generasi yang menghargai budayanya, namun tidak menutup diri dari pengaruh luar. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Indriani dan di sini saya akan melanjutkan solusi dan tantangan peserta didik dalam mengaplikasikan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Baik, karakteristik pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar yang mampu secara objektif memproses, menganalisis, dan menyimpulkan suatu informasi. Nah, ciri yang diupayakan oleh guru di SMA Negeri 1 Palembang agar dapat melahirkan pelajar yang bernalar kritis adalah dengan melakukan pembiasaan kepada peserta didik untuk memperoleh dan memproses informasi secara selektif, menganalisis dan melakukan penalaran, merefleksikan dan mengambil keputusan terhadap hasil identifikasi informasi tersebut. Kemudian, tantangan yang biasa dihadapi oleh peserta didik dalam mengaplikasikan elemen ini adalah kurangnya kemampuan mereka untuk menganalisis fakta dan opini, takut akan perbedaan dan takut salah. Nah, kemudian solusinya ialah di sini guru dapat melakukan memberikan pembelajaran yang berbasis masalah, sehingga di dalamnya itu terdapat alur yang dapat mengasah bernalar kritis mereka, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan informasi, setelah itu menganalisis informasi tersebut, lalu mereka dapat membuat keputusan atau berdiskusi sesama kelompok untuk saling bertukar pikiran dalam membuat keputusan, dan yang terakhir ialah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, hal tersebut merupakan solusi bagi guru untuk mengaplikasikan bernalar kritis kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zakia. Saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Pada profil pelajar Pancasila yang kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Di SMA Negeri 1 Palembang sudah tersedia sarana dan prasarana yang sangat mendukung kreativitas peserta
didik, sehingga guru perlu untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan keuntungan tersebut untuk membangkitkan kreativitas peserta didik. Tantangan peserta didik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada elemen kreatif pada SMA Negeri 1 Palembang yaitu lebih kepada faktor internal, yaitu rasa malas. Tentunya yang kita ketahui bukan hanya peserta didik, akan tetapi juga masyarakat mempunyai tantangan yang sama, yaitu rasa malas. Dalam instansi sekolah, solusi apa yang kami tawarkan yaitu tentunya seorang guru perlu memotivasi peserta didik serta merancang proses pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk berkreasi. Contohnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat hasil produk pembelajaran sesuai dengan minat peserta didik. Dalam masyarakat, juga perlu untuk membangun ruang kepada masyarakat lainnya untuk berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan kelompok saya dapat sampaikan untuk profil pelajar Pancasila, tantangan dan solusi yang bisa kami tawarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.